bahasan di bab nomor 3 ya di kitab Babul Adab, yaitu babul wafa'i bil ahdi wa injazul wa'di, yang artinya adalah bab wafa itu memenuhi bil ahdi terhadap janji, wa injazul wa'di dan memenuhi terhadap janji. Jadi babul wafa bab tentang memenuhi janji dan menunaikan janji. Tentu kalau kita berjanji menunjukkan bahwa kita itu merasa punya hutang. Aku janji kepadamu akan begini. Itu kan adanya rasa beban, tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Nah, kemudian satu janji itu boleh kita langgar, atau seseorang melakukan janji wasiat boleh kita langgar, atau kita mempunyai wasiat atau mempunyai janji boleh kita langgar kalau janji sesuatu yang keluar dari aturan Allah dan Rasulnya. Nah, itu harus dilanggar. Contohnya apa? Contohnya misalkan pada waktu Persib kalau Persib juara, aku akan menikah dengan kambing. Itu boleh dilanggar karena janji itu tidak sesuai dari aturan Allah dan Rasulnya. Tetapi kalaulah janji itu sesuatu yang baik, maka harus dilaksanakan. Misalkan kalau anak saya lulus, misalkan di PTN, saya akan membagikan seekor kambing ke panti asuhan. Itu kan janji. Nah, janjinya misalkan janji betul-betul janji, maka itu harus dilaksanakan. Nah, jadi kemudian janji pun tidak boleh sifatnya yang memberatkan kepada kita, tapi kita tidak mampu. Contohnya, kalau saya lulus misalkan dari Universitas anu, saya akan saum 3 bulan berturut-turut. Itu kan sesuatu yang memberatkan. Nah, makanya janji itu harus diukur dulu. Kita mampu tidak. Nah, kalau mampu, kemudian baik, kita sempurnakan, laksanakan. Nah, ini bab yang ketiga, babul wafa'i bil ahdi wa injazul wa'di. Bab tentang memenuhi janji dan menunaikan janji. Nah, ayat yang kaitannya dengan janji itu hampir sama dengan ayat sebelumnya di bab sebelumnya. Kalau kemarin Rabu kemarin itu bab tentang hifdzus sirri Babu hifdzus sirri, bab menjaga rahasia. Nah, menjaga rahasia itu tentu ada janji di sana Nah, ini lebih kompleks lagi lebih kena Nah, kaitannya dengan bab tersebut dalam surat Al-Isra ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aufu bil ahdi, dan penuhilah oleh kalian terhadap janji. Innal ahda, sesungguhnya janji itu kana mas'ula, akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian di surat An-Nahl ayat 91, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan sempurnakanlah terhadap janji kepada Allah apabila kalian berjanji. Nah, janji itu ada 2. Yang pertama adalah janji kepada Allah Subhanahu wa taala, atau
ahdullah, janji kepada Allah. Ahdu ilallahi, janji kepada Allah. Nah, contohnya apa? Ketika kita dalam 4 bulan dalam rahim, semua janin itu sudah memproklamirkan, ya, memproklamirkan bahwa dia bersyahadat bahwa asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, oleh karena itu apa buktinya? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah suci. Meskipun ia dilahirkan oleh orang non muslim, asalnya itu fitrah. Nah, kemudian ketika dia diberikan ruh, ia sudah memproklamirkan, ya, mengakidahnya itu adalah tidak menyekutukan kepada Allah. Nah, yang menjadikan dia Yahudi, Majusi, ya, adalah kedua orang tuanya. Ini kan janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam rahim itu. Nah, kemudian kaum Bani Israel dalam Al-Quran banyak sekali, ya. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwatin alla ta'budu illallah. Kalian mengikrarkan tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat baik, dan sampai akhir. Ini janjinya kepada Allah. Nah, atau juga misalkan ada itikat nadar, gitu ya. Nadar itu kan janji. Ya Allah, kalau saya lulus atau anak saya sudah begini, ya, nadarnya saya akan nadar, ya, berjanji akan begini. Nah, itu harus dipenuhi, ya. Artinya bahwa kita telah janji kepada Allah. Nah, sekali lagi tadi janjinya itu harus sesuai dengan yang istilahnya aturan Allah. Jangan janji yang tidak boleh, ya. Yang tidak, maksudnya tidak boleh sesuatu janji itu yang keluar dari aturan Allah dan Rasulnya, maka kita boleh melanggarnya. Nah, kemudian yang kedua, ahdu ilal abdi, al abdu ahdal abdi ilal abdi, ya, janji kepada manusia, ya, dari manusia terhadap manusia. Nah, atau hablu minan nas. Nah, janjinya apa? Kalau saya misalkan janjinya saya pinjam uang, ya, 1 minggu, atau misalkan atau catatannya 2 minggu, saya akan mengembalikannya. Seperti yang viral itu apa? Yang mencuri itu, ya. Yang mencuri berapa ratus ribu, kalau masalah 400 sekian atau 300. Kemudian dia menulis surat yang ngambil uang karena untuk anaknya, katanya, ya, untuk anaknya. Kemudian dia menulis surat, tolong ini uang ini saya ambil, ya, karena saya perlu untuk ini. Nah, kemudian uangnya diambil, kemudian dia menulis surat, kemudian yang punya toko itu membacanya. Ternyata ya betul memenuhi janjinya, tapi tentu itu tidak boleh, ya. Tidak boleh, karena namanya mencuri itu ya tetap tidak boleh, ya. Itu kasus viral, ya. Nah, kalau kita misalkan meminjam uang, ya, itu dalam Islam itu yang kemarin, ya, kita sudah bahas, lebih baik ada tulisan. Saya pihak pertama namanya Fulan, ya, akan meminjamkan uang misalkan 5 juta ke pihak yang kedua bernama Fulana.
dalam jangka waktu 2 minggu tanggal sekian 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 akan dibayarkan. Nah, kemudian pihak pertama menurut tanda tangan, pihak kedua tanda tangan, kan kalau bisa ada saksi. Nah, jadi dan ini harus ditepati gitu ya. Nah, ketika seseorang menepati janjinya, artinya kualitas keimanannya, tanggung jawabnya, mentalnya, ya, itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau seseorang sudah janji bayar hutang tapi kayak diri nanti kemudian ketika bertemu ngabalieur belok ka dieu sieun ditagih teh itu tanda tanya apa? Tanda tanya kepribadiannya, ya, tanggung jawabnya kepada seseorang itu tanggung jawabnya itu kurang gitu. Nah, oleh karena kalau orang yang tanggung jawab, misalkan sesuatu datang, nah, Pak, Bu, aduh maaf saya belum punya rezeki untuk membayarnya. Itu sesuatu saja, nggak apa-apa, malu atau apa nggak apa-apa. Sok atau kapan beli waktu saya ini sekian ya. Itu bagus gitu ya. Nah, kalau benar-benar kelihatan ya dari ininya memang belum punya, kalau bisa dibebaskan saja gitu. Kalau betul-betul ia tidak mampu untuk membayar, dibebaskan saja. Keun tabungan kayak di akhirat lah itu Ageng mampu tidak seorang itu? Kalau misalkan besar, kitanya mau sok kap iraha dicicilin. Nah, gini caranya, Bu. Seperti ada kasus di salah satu maksudnya yakin nggak apa-apa lah ini. Sebagai satu cobaan, bukan cobaan, cara. Di salah satu organisasi. Kebetulan ada bendaharanya yang baru. Pas diserahkan uangnya, mana uangnya? Aduh maaf, uangnya tidak ada pada yang minjem. Nah, pada yang minjem. Jadi kalau misalkan contoh organisasi masjid, ya masjid, lebih baik uangnya jangan dipinjam. Jangan dipinjam, kalau lebih baik ya uang itu jangan dipinjam, karena itu uang umat. Nah, ternyata pas dilihat ini A, B, C pinjamnya sekian. Didatangin oleh bendahara yang baru. Pak, Bu, waalaikumsalam. Ini Bapak teh pinjam sekian berlaras di dulu mohon. Sok aya nama kieu Bapak, Ibu. Sasih pada sabaraha. Nah, 10.000, 20.000. Nah, untuk membayarnya. Pokoknya bayar aja. 1 bulannya pokoknya bayar aja. Mau 100.000, 200.000. Ternyata karena komitmen bendahara untuk mengembalikan uang tadi organisasi, ya, atau yayasan lah, alhamdulillah uang di luar itu semuanya pada lunas. Nah, caranya yang seperti itu, Bu. Ininya berapa? Badai 100 rupiah, sok ditampi jadi 100 rupiah, jadi kali 30.000 berarti sebulan boleh, asal komitmennya tinggi. Komitmennya insya Allah lunas gitu ya, insya Allah lunas sampai akhir hayat. Kalau akhir hayat ya, kalau ini kan kasihan gitu ya. Nah, sisanya misalkan karena dia meninggal dibebaskan, tidak apa-apa insya Allah, asal tadi kitanya mau menagih. Nah, kadang-kadang masalah hutang piutang itu jadi jadi satu hal silaturahim itu bisa terputus. Pas dia janji tapi tidak bayar. Nah, ketika ketemu gebeg deui. Nah, si gawe nubuatnya dosa padahal mah sanes dosa kan? Bukan dosa. Memang dia belum bisa membayar, tapi dia tenang saja sebetulnya. Nah, caranya seperti itu.
Nah, jadi kalau kita misalkan saya punya hutang ya, misalkan dewa apa ini janjinya nih, itu harus terima kasih karena diingatkan terus. Jangan sampai kita punya apa, misalkan kita WA kepada saudara kita yang punya hutang itu, nagih-nagih wae. Jangan, justru alhamdulillah diingatkan. Nah, kepada siapapun saya seperti itu ya. Misalkan saya dia punya hutang kepada saya misalkan, kan ieu tos waktosna puntennya gitu. Aduh alhamdulillah diemutan. Itu tidak apa-apa. Karena kasihan gitu. Kalau dibiarkan lepelus lupa, 1 tahun 2 tahun lupa gitu. Jadi kita mengingatkan tenang cerewet gitu lah. Tapi untuk hal kebaikan gitu ya. Nah, itu ayat yang berkaitan dengan janji. Nah, oleh karena itu janji ini ada kaitannya dengan 3 ciri dari orang munafik. Hadisnya an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridho kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu qala, beliau telah bersabda, ayatul munafiki salasun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddasa kadaba, apabila ia berbicara ia dusta. Jadi sok dilebih-lebihkan gitu ya. Dilebih-lebihkan atau ya yang tidak dialami oleh dia ya ya lebihkan. Apabila ia berbicara ia berdusta. Oh, saya mau kenal dengan anu. Saya mau ini. Nah, padahal enggak. Nah, itu berbicara ya berdusta. Nah, yang kedua, wa idza wa'ada wa akhlafa, dan apabila ia berjanji ia ingkar. Nah, jadi kalau ada apa-apa ya tidak apa-apa, nanti ieu mah disaurkeun gitu. Aduh punten abdi teh asalna teh bade sasarangan gitu. Kumargi aya nanti ima acara anu mendadak, anu kedah tetiasa tetiasa dikantungkeun, tidak apa-apa. Jadi brukbrak gitu ya, mun bahasa Sunda brukbrak. Yang asalnya janji bahkan akan begini. Nah, itu tidak apa-apa. Nanti ada hadisnya ya. Yang ketiga, wa idza tumina khana, dan apabila ia diamanati ia khianat. Nah, yang seperti kemarin itu ya. Kasus yang sekarang ya, diamanati oleh negara tetapi ia khianat. Nah, maka itulah salah satu tanda munafik. Nah, kalau seorang muslim berkhianat berarti tanda tanya sholatnya. Tanda tanya sholatnya. Karena kalau sholatnya betul ya, pasti ia akan menghindarkan dari 3 sifat munafik ini. Apabila ia berbicara ia dusta, apabila ia berjanji ia ingkar, apabila diamanati ia khianat. Orang yang sholatnya betul pasti tidak akan 3 hal ini akan hindari. Nah, karena itu dalam Al-Quran disebutkan orang yang munafik itu mudabdabina, disebutkan. Mudabdabina itu ini apa? Goyah gitu ya. Nah, seperti ya Israel. Ya. Israel itu sebetulnya ya disebut orang kafir ya. Tapi orang kafir ini ya juga ada sifat munafiknya. Ya. Nah, seperti janji kepada Allah mereka tidak pernah menepatinya. Nah, sekarang Iran dengan Amerika berjanji untuk mengakhiri perang. Nah, kalau Israel pengennya perang terus gitu ya. Nah, jadi mereka itu disebutkan dalam Al-Quran itu wala tufsidu fil ardi, jangan berbuat kerusakan. Pengennya terus perangnya terus gitu. Nah, itu orang-orang Israel. Jadi memang orang Israel ini ya
salah satu kaum yang disisakan ya oleh Allah, berbeda dengan kaum-kaum yang lain. Kaum Ad hancur, kaum Samud hancur, kaum Lut hancur. Allah sisakan kaum Bani Israel gitu ya. Kenapa? Ya kalau Bani Israel sudah hancur, ya berarti tanda-tanda akhir zaman itu sudah datang gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah pun menyebutkan dari selain tiga itu, wa ida ahada godaro wa ida khosoma fajaro, dan apabila ia berselisih dalam kebenaran ia keluar. Jadi berselisih dalam kebenaran, misalkan contoh bermusyawarah dalam satu organisasi, benar ini dalam kebenaran gitu, tapi eleh gitu, lebih baik keluar saja. Nah itu keluar, maksudnya keluar itu dari Islam misalkan. Nah itu orang yang munafik juga gitu ya. Nah kemudian salah satu tadi ya janji yang harus ditepati ya, meskipun misalkan kita punya janji kepada seseorang, tapi keburu kita meninggal, maka anak kita kalau bisa menyempurnakan janji kita. Nah ini pernah dialami oleh Rasulullah. Hadisnya wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dan dari Jabir semoga Allah memberikan ridho kepadanya, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW telah berkata kepadaku, yaitu kepada Jabir, lau qad jaa malul bahraini, kalaulah datang harta dari negara Bahrain. Nah, Bahrain ini termasuk di Jazirah Arab ya. Qad a'taituka hakada wa hakada. Nah, ini janji ya Rasulullah kepada Jabir. Aku akan memberikan kepadamu sebegini, segini. Nah, itu kalau jizyah, pajak dari negara Bahrain diberikan kepada Rasulullah. Aku akan berikan kepadamu Jabir begini. Falam yaji'u malul bahraini, tetapi belum datang juga harta dari negara Bahrain. Hatta kubidon Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Nah, jadi kan artinya belum sempurna janji Rasulullah akan memberikan kepada Jabir. Nah, setelah Rasulullah meninggal kan digantikan oleh Abu Bakar. Falamma ja'ahul mahuraini, di zaman Abu Bakar, maka ketika datang harta itu dari negara Bahrain ya, kemudian diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, panada, maka ia menyeru, berbicara, man kana lahu inda Rasulullah, siapa yang di sisinya ada janji dengan Rasulullah. Nah, kemudian iddatun audainin, atau ada sesuatu yang belum disempurnakan oleh Rasulullah, hutang yang belum disempurnakan. Fa ataituhu wa qultu lahu inna nabiyya sallallahu, maka aku berkata kepada Abu Bakar, kata Jabir ini, ya ketika Rasulullah masih hidup akan diberikan kepadaku begini. Nah, kemudian Fahasyali usatan adaha, maka Abu Bakar itu menyempurnakan ya janjinya, yaitu dengan memberikan khumsu mi'ah 500. Bahkan di sini apakah 500 dirham atau dinar ya. Kemudian aku pun menerimanya. Nah, artinya bahwa apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia, Rasulullah disempurnakannya oleh Abu Bakar. Nah, artinya ketika kita itu bahkan ini ya, kalau sekiranya harta dari Bahrain
datang, aku akan berikan kepadamu. Tapi kan waktu itu karena Rasulullah sudah meninggal duluan. Tetapi Abu Bakar menyempurnakan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah pada waktu Rasulullah waktu hidup. Maka Abu Bakar menyempurnakan hutang, yang bukan hutang sebetulnya ya. Karena syaratnya kan kalau ada gitu ya, syaratnya kalau ada. Abu Bakar menyempurnakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah waktu itu. Nah, itulah babul wafa bil ahdi wa injajul wa'di, bab tentang memenuhi terhadap janji dan wa injajul wa'di dan menunaikan terhadap janji itu. Nah, baik ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bab yang ketiga atau yang pertama kita cukup sampai di sini. Maka ibu pilih yang teraskan tentang bab tadi.